Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswistio NPM 1823 dari Universitas Teknik Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan baris baris. Baris baris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam kehidupan militer yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Kewajiban pelatih yang pertama adalah rasa kasih sayang, yaitu seseorang pelatih seharusnya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, persiapan yang baik merupakan jaminan keberhasilan latihan yang dikehendaki mengenai materi, waktu, tempat, alat, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenal tingkat anak didik. Yang keempat adalah tidak sombong. Kelanjutannya, yang kelima, adil. Yang keenam, teliti. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan adalah latihan. Aba-aba. Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seseorang pelatih atau komandan kepada pasukan untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. 3 bentuk aba-aba. Yang pertama adalah aba-aba petunjuk yang digunakan sesuai keperluan. Yang kedua, aba-aba pelaksanaan, ketegasan untuk melaksanakan aba-aba. Yang ketiga, aba-aba peringatan, inti perintah yang cukup jelas. Cara memberi aba-aba: yang pertama, berdiri dalam sikap sempurna untuk menghadapkan berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan. Yang kedua, apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku pula untuk si pemberi aba-aba, maka pada saat memberi aba-aba tidak menghadap pasukan. Contoh, saat komandan upacara mengistirahatkan pasukan untuk menerima amanat untuk inspektur upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Cara memberi aba-aba yang kedua, pada cara pemulaan latihan, aba-aba yang ditunjukkan kepada pasukan yang sedang bergerak, berjalan atau berlari. Aba-aba pelaksanaan harus selalu bertepatan dengan jatuhnya salah satu kaki tertentu yang pelaksanaan geraknya dilakukan dengan tambahan suatu langkah waktu berjalan atau 3 langkah pada waktu berlari. Yang ketiga, cara memberi aba-aba adalah pada cara lanjutan. Aba-aba pelaksanaan dapat diberikan bertepatan dengan jatuhnya kaki yang berlawanan yang pelaksanaannya gerakannya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan atau 4 langkah pada waktu berlari, kemudian berhenti atau maju dengan mengubah bentuk dan arah pada pasukan. Ya, itu sebagian dari cara aba-aba. Selanjutnya adalah keluar barisan. Bila pasukan bersaf, untuk saf depan tidak perlu balik kanan, tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Contohnya gini, kalau memanggil di sana ya kita langsung maju aja ke sana ya. Yang kedua untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang. Selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Yang ketiga, untuk orang yang berada di ujung kanan atau kiri tanpa balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil, termasuk saf tengah 2 dan 3. Yang kedua, bila pasukan berbanjar. Pertama, untuk saf depan tidak perlu balik kanan, tetapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Yang kedua, untuk saf di belakang saf pertama, untuk banjar tengah setelah balik kanan kemudian melalui belakang safnya sendiri. Selanjutnya memilih jalan terdekat menuju arah pemanggil. Untuk banjar kanan atau kiri tanpa balik kanan harus memilih jalan yang terdekat menuju arah yang memanggil. Cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Yang pertama adalah pelatih atau komandan memanggil seorang anggota yang bernama Aji. Menwa kekar tampil ke depan. Kemudian Menwa kekar menjawab posisi sikap sempurna. Menwa kekar tampil ke depan. Kemudian keluar barisan dengan tata cara keluar barisan yang menghadap 4 sampai depan memanggil.
Yang kedua, kemudian mengucap lapor, siap menghadap, kelanjutan menunggu perintah. Yang ketiga adalah setelah menerima perintah atau petunjuk, ia mengulangi perintah tersebut. Contohnya, memimpin, contohnya pimpin gerakan Aji. Saya mengulangi, pimpin gerakan Aji. Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan oleh pemanggil, yaitu memimpin gerakan Aji. Bila waktu dalam barisan ada salah seorang anggota yang akan meninggalkan barisan, terlebih dulu ia memanggil sikap sempurna, kemudian mengangkat tangan ke kiri ke atas dengan jari-jari rapat. Contoh, seorang anggota mengangkat tangan, pelatih komandan bertanya ada apa, kemudian anggota menjawab ingin ke belakang, pelatih atau memutuskan baik 5 menit kembali. Seorang anggota tersebut mengulangi 5 menit kembali. Setelah mendapat izin, ia keluar dari barisan, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya. Bila keperluannya selesai, maka ia menghadap pelatih atau komandan dan lapor ke belakang, selesai, laporan selesai. Setelah itu perintah dari atasan masuk barisan, maka ia mengulangi perintah masuk barisan, kemudian balik kanan dan kembali ke posisi semula. Ada beberapa gerakan salah satu di tempat. Yang pertama adalah sikap sempurna, yang kedua adalah istirahat, yang ketiga adalah pemeriksa kerapian. Pemeriksa kerapian adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki, lencang kanan dan kiri. Setelah lencang kanan dan kiri, dan kemudian lencang depan. Cara menghitung yaitu dari kanan ke kiri. Gerakan berjalan ada beberapa, yaitu maju jalan harus tegak, dan biasa saja. Yang ketiga adalah langkah tegak, seperti maju jalan ya. Yang keempat adalah langkah ke samping. Yang kelima adalah langkah ke belakang. Yang keenam adalah jalan di tempat. Yang ketujuh adalah berhenti. Yang kedelapan adalah perubahan arah dari berhenti ke berjalan. Perubahan arah ada 3, yaitu hadap kanan atau hadap kiri, hadap serong kanan atau kiri, balik kanan. Hadap kanan, inilah gerakan hadap kanan. Selanjutnya gerakan hadap kiri. Selanjutnya serong kiri, serong kanan. Serongnya adalah sebanyak 60 derajat. Serong kiri. Selanjutnya adalah balik kanan. Itulah beberapa peraturan dalam baris berbaris. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena di sini saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.